Petir bisa membunuh dalam sepersekian detik. Tapi juga bisa mengubah pasir jadi kaca. Dan kilatnya lebih panas dari permukaan matahari. Kita bicara tentang sesuatu yang menakutkan, tapi juga spektakuler, dan bahkan romantis buat beberapa penyair yang terlalu berani ngopi di tengah badai. Apa jadinya kalau petir bisa dikendalikan? Apa hubungannya petir dengan kehidupan di bumi? Dan, kenapa manusia justru bergantung pada makhluk langit yang satu ini? Tenang, kita bahas semuanya. Dari fakta mendalam sampai hal paling gila tentang petir. Video ini bakal bikin kamu kagum, takut, dan mungkin jadi lebih waspada waktu mendung. Kita mulai dari dasar dulu ya. Petir bukan sekadar lampu disko langit pas hujan deras. Petir adalah loncatan listrik raksasa. Loncatan ini terjadi karena gesekan antara partikel air dan es di awan. Yang bikin awan jadi kayak powerbank langit, penuh muatan listrik. Muatan negatif terkumpul di dasar awan, sedangkan muatan positif ada di atas tanah. Nah, pas beda potensialnya udah nggak tahan lagi. Dan terjadilah kilatan maut itu. Jenisnya macam-macam. Ada cloud to ground, dari awan ke tanah. Ini yang sering nyetrum pohon atau tiang listrik. Ada juga intracloud, alias petir yang loncat-loncat sesama awan. Dan yang paling misterius, ball lightning, alias petir bola, kecil, bulat, bisa melayang, dan masih penuh misteri. Petir itu bukan cuma menyala, tapi membara. Suhunya bisa mencapai 30.000 derajat Celcius, 5 kali lebih panas dari permukaan matahari. Panjangnya bisa sampai 5 km atau lebih. Bayangin kabel setrum sepanjang 50 lapangan bola, nyetrum dalam hitungan mikrodetik. Dan kadang petir bisa sangat merusak, kayak kejadian di Kongo tahun 1994. Di mana satu sambaran petir menewaskan 11 orang di gereja dalam sekali gebrakan. Tapi ada juga yang nyetrum manusia, dan dia malah bangun dengan gaya rambut baru. True story. Oke, sekarang bagian favorit semua orang, hal-hal absurd, keren, dan luar biasa tentang petir. Pertama, petir bisa bikin kaca. Yes, kalau nyambar pasir, panasnya bisa melelehkan silika dan membentuk struktur unik bernama fulgurite. Kayak batang akar kaca dari dunia alien. Kedua, petir itu pengatur ulang kehidupan atau penghancur semesta mini. Petir bisa memicu kebakaran hutan raksasa dalam hitungan detik. Tapi juga bisa menyalakan sistem listrik satu kota kalau nyambungnya benar. Tapi, ya biasanya malah bikin blackout. Ketiga, teori gila yang ternyata ilmiah. Menurut eksperimen Miller-Urey, petir bisa memicu terbentuknya senyawa organik kompleks. Alias, pemicu awal kehidupan di bumi. Tanpa petir, mungkin gak ada dinosaurus, atau kamu yang lagi nonton ini sambil ngecas HP. Lanjut, tempat-tempat absurd di dunia yang jadi markas besar petir. Danau Maracaibo di Venezuela disambar petir sekitar 260 malam dalam setahun. Fenomenanya dikenal sebagai Laigos of Catatumbo. Kayak disko langit abadi, dan jadi pemandangan wisata. Dan tentu saja, setiap budaya punya cerita unik soal petir. Bangsa Nordik percaya itu palunya Thor. Suku aborigin melihatnya sebagai roh leluhur. Di Indonesia, kadang disebut pertanda kemarahan dewa atau suara genderuwo lewat. Dari sains ke mitos, semua sepakat, petir bukan main-main. Kita sekarang masuk bagian tegang tapi menarik. Bahaya nyata dari petir. Menurut WHO, lebih dari 2.000 orang tewas tersambar petir setiap tahunnya. Kalau nggak tewas,
Banyak yang mengalami kerusakan otak, sistem saraf, bahkan hilang ingatan jangka pendek. Dan mitos-mitos soal petir? Banyak banget yang harus diluruskan. Pertama, petir tidak mencari logam. Yang dia incar, objek tertinggi. Jadi, payung logam itu aman, kalau kamu bukan satu-satunya benda tinggi di padang luas. Kedua, ban mobil tidak menyelamatkanmu karena karetnya. Yang bikin aman tuh rangka mobil berbahan logam yang menyalurkan listrik ke tanah, efek Faraday Cage. Nah, sekarang bagian paling futuristik. Teknologi untuk mengendalikan petir. Beberapa riset menunjukkan penggunaan laser ionisasi udara untuk membentuk jalur listrik buatan di udara. Kayak ngarahin sambaran petir ke tempat tertentu. Bukan buat main-main. Tapi untuk pengamanan dan siapa tahu, sumber energi. Secara teoritis, satu sambaran petir bisa menghasilkan listrik ratusan juta volt. Kalau bisa ditangkap dengan efisien, bisa jadi sumber energi masa depan. Tapi ya, ini masih konsep. Lebih dekat ke teori film superhero daripada PLTU beneran. Dan tentu saja, rumor-rumor soal senjata cuaca, proyek HAARP, dan petir buatan mulai bermunculan. Tapi apakah semua itu nyata? Belum ada bukti kuat. Tapi siapa tahu, petir yang dulu ditakuti, bisa jadi kekuatan buatan manusia suatu hari nanti. Petir itu menakutkan, tapi juga menakjubkan. Sampai sekarang, petir masih menyimpan misteri yang belum sepenuhnya kita pahami. Tapi satu hal pasti, kita nggak bisa hidup tanpa petir. Ia bagian dari ekosistem bumi, dari sejarah kehidupan, sampai inspirasi teknologi masa depan. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like, komen, dan bagikan ke teman-temanmu. Tulis di kolom komentar, kamu tim petir serem atau petir keren? Subscribe channel Delusi, karena kita masih punya banyak konten yang mantap. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan semoga kamu gak nonton ini pas hujan petir ya.